Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita mau melanjutkan lagi rekap tentang Gojujar, yaitu untuk episode ke-6 dan episode ke-7. Sebelumnya, Admin memperingatkan kepada kalian semua bahwasanya video ini adalah video rekap dan tentunya pasti akan membahas mengenai alur ceritanya yang pastinya itu adalah spoiler buat yang belum nonton. Jadi buat yang belum nonton, lebih baik kalian skip aja kalau kalian bakal terganggu sama spoiler, dan yang gak apa-apa karena spoiler, jadi lanjut aja nontonnya, oke? Kita langsung aja ke videonya. Ini dia rekap number 1 Sentai Gojujar episode 6 dan episode 7. Kita bahas dulu untuk episode ke-6 yang berjudul Pertarungan Terakhir Petualangan Hebat di Istana Tokonatsu. Episode ke-6 dimulai ketika Hoeru yang sedang menyerap tanaman sukulennya sambil mengenakan Tegasport Red yang membuatnya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Rugi menemukan Hoeru dan memarahinya lagi karena menggunakan Tegasport untuk tugas-tugas biasa, yang akhirnya Hoeru ini membantah bahwa dia dipecat dari pekerjaan pada waktu lainnya. Dia pikir dia bisa mandiri. Ryugi mengancam Hoeru untuk melemparkan mobil SUV di dekatnya kepadanya jika dia melanjutkan kekonyolannya itu, yang akhirnya memaksa Hoeru untuk mengalah dan diseret kembali ke kafe Halb Security. Kinjiro yang khawatir menyapa Hoeru saat para Gojujar menonton berita terbaru. Atami Tokonatsu dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena pedang Zanglas miliknya tampaknya melanggar undang-undang pengawasan senjata api dan kepemilikan pedang. Saat Hoeru mencoba mencerna berita terduga itu, seorang Arye yang mengenakan pakaian pengantar barang mengantarkan surat kepada para Gojujar. Saat Ryugi membuka surat itu, kartu pos Braidan di dalamnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi pesan video holografi. Yang menyambut mereka adalah salah satu Jenderal Braidan, Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake, yang segera memberitahu mereka bahwa mereka telah menyambut sekutu baru. Sekutu baru ini sebenarnya adalah Atami Tokonatsu sendiri, yang sangat mengejutkan para Gojujar, terutama Sumino yang tidak percaya bahwa mantan Perdana Menteri dengan cepat berubah menjadi penjahat yang mirip teroris. Tokonatsu menyatakan tujuannya untuk memerintah negara sekali lagi setelah digulingkan karena alasan yang tidak adil, dan untuk mengumpulkan semua Sentai Ring yang tersisa untuk memenuhi mimpinya. Untuk melakukan itu, Tokonatsu menantang para Gojujar untuk pergi ke tempat yang ditentukan, di mana ia segera membuat benteng yang dijuluki sebagai Kastil Petualangan Tokonatsu, menggunakan kekuatan dari Sentai Ring Bowkenger. Dengan pesan video yang diakhiri dengan Tokonatsu menggunakan versi terbalik dari slogannya, yang harusnya Happy Sunshine malah jadi Dead Sunshine. Hoeru menyatakan bahwa Tokonatsu akan diburu secara eksklusif olehnya. Kemudian adegan beralih dengan kedatangan para Gojujar di kastil Tokonatsu, dengan Hoeru menyatakan bahwa siapapun yang mendapatkan cincin Tokonatsu akan menjadi orang yang menyimpannya, sesuai kesepakatan masing-masing anggota tanpa ada perasaan kesal. Seperti yang diduga, Tokonatsu tidak membiarkan perburuan cincin terhadapnya menjadi mudah karena ia mengumumkan melalui sistem suara bahwa para Gojujar harus menghadapi beberapa ujian agar memenuhi syarat untuk melawannya. Ujian pertama diperlihatkan sebagai permainan tag, di mana para Gojujar harus menandai setiap area perak yang ada di sebuah ruangan. Ujian ini diselesaikan dengan mudah oleh upaya bersama Hoeru dan Kinjiro sebagai Goju Wolf dan Goju Eagle. Sementara itu, di markas Braidan, Fire Candle dengan marah mengeluh kepada Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake tentang mengapa mereka mengizinkan manusia seperti Tokonatsu untuk bekerja sama dengan mereka. Mr. Shining Knife menjelaskan bahwa Tokonatsu cukup kompeten untuk menjadi berharga, sementara Mrs. Sweetcake menambahkan bahwa jika Tokonatsu menjadi penghalang bagi mereka, mereka dapat menyingkirkannya begitu saja. Sementara Fire Candle memahami alasan mereka, dia tidak dapat menerima mantan Perdana Menteri itu dengan mudah, yang akhirnya mendorongnya untuk bertanya kepada Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake apakah dia dapat ikut campur dalam permainan yang mereka buat ini. Mr. Shining Knife mengizinkan campur tangan Fire Candle selama mereka dapat memperoleh Sentai Ring sebagai balasannya, sementara Mrs. Sweetcake sangat menentang hal ini. Saat Fire Candle meminta Bokuet untuk menyelesaikan perbaikan King Candler miliknya, Bokuet menolak karena dia masih mendekorasi ulang kuil Rikuo miliknya, yang membuat Fire Candle frustasi. Kembali ke situasi Gojujar, mereka memasuki babak kedua, yaitu permainan dodgeball melawan Arye. Ryugi dengan mudah mendominasi permainan ini dengan melemparkan bola ke arah Arye dengan kekuatannya yang meningkat.
yang membuat rekan setimnya dan Arya bersama-sama merasa ngeri. Karena Arya menyerah karena kehilangan pemimpin mereka segera memasuki babak terakhir yang secara terduga memaksa mereka untuk bermain keluarga-keluargaan, lengkap dengan seperangkat pakaian yang konyol. Sementara Hoero dan Sumino bingung dengan babak ini. Rikuo, Kinjiro, dan Ryugi dengan acuh tak acuh mengambil bagian sebagai ayah, kakek, dan ibu yang memaksa Hoero dan Sumino untuk mengambil bagian sebagai saudara kandung. Sementara Rikuo, Ryugi, Kinjiro, dan Sumino dengan mudah berpura-pura menjadi keluarga, Hoero terlalu terkejut untuk bertindak, seolah-olah dia mengingat masa lalu yang menyakitkan. Ujian itu segera terancam oleh kedatangan Fire Candle dengan kelompok Aries lain yang dipimpin oleh Denjitsu Park. Fire Candle segera menantang Goju Wolf untuk pertandingan ulang, yang mendorong Gojujar untuk mengakhiri ujian dengan bertarung dengan Braidan. Namun, Hoero ditahan oleh Tokonatsu sendiri yang menganggap bahwa Hoero masih belum menyelesaikan ujian khusus ini. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia, Tokonatsu dengan sukarela berpakaian seperti ibu dan bermain rumah-rumahan dengan Hoero. Namun, Hoero mulai mengingat masa lalunya dengan lebih jelas, yang mendorong Tokonatsu untuk setengah menggendong, setengah bergulat dengannya untuk mempelajari masa lalu ini. Tidak punya pilihan lain, Hoero kemudian mengingat masa lalunya yang pahit. 10 tahun yang lalu, ia menjalani kehidupan normal dengan ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya, Hisamitsu. Namun, pada suatu hari yang menentukan, Hoero dan Hisamitsu entah bagaimana dibawa pergi ke dunia lain, bersama beberapa warga sipil lainnya. Ternyata, perbatasan baru ini adalah dunia asal No One World, dengan beberapa kaijin mulai mengejar mereka. Kelompok itu melarikan diri untuk waktu yang lama, dengan Hoero kehilangan Hisamitsu, dan seorang wanita yang memohon padanya untuk tidak memiliki keinginan yang dia pedulikan. Pada hari ini, ketika dia kembali, dia melihat kedua orang tuanya di rumah mereka, yang sudah melanjutkan hidup dengan dua putra baru lainnya. Pada dasarnya, meninggalkan dia dan mendiang Hisamitsu. Karena tidak punya rumah untuk kembali, Hoero akhirnya menjadi orang buangan. Setelah mengetahui hal ini, Tokonatsu benar-benar sedih dengan nasib buruk Hoero, dan mengungkapkan bahwa dia juga merasa kesepian untuk waktu yang lama. Karena segudang prestasi dan bakat yang dimilikinya sejak muda, orang-orang cenderung memandang dan bergantung pada Tokonatsu alih-alih melihatnya sebagai orang yang setara. Itulah sebabnya Tokonatsu berusaha keras untuk memenuhi keinginannya, yaitu mempunyai sahabat sejati. Tokonatsu menyemangati Hoero untuk tidak putus asa, karena belum terlambat untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, apa yang tidak pernah mereka miliki di masa lalu. Selama mereka masih hidup, mereka dapat terus berusaha hingga akhirnya mencapai kesuksesan dan mewujudkan impian mereka. Hoero benar-benar tersentuh oleh ketulusan Tokonatsu dan akhirnya setuju untuk ambil bagian sebagai putra dan demikian menyelesaikan ujian terakhirnya. Kembali ke situasi Gojujar, Fire Candle berhasil mengalahkan mereka dalam kekalahan telak. Pemimpin pasukan penyerang dengan marah bertanya tentang keberadaan Goju Wolf untuk mengalahkannya sepenuhnya. Namun, dia tidak perlu menunggu lama karena Hoero bersama Tokonatsu yang puas muncul di hadapan Fire Candle. Tokonatsu mengumumkan bahwa mengetahui kebenaran memungkinkan dia untuk memperbarui hasratnya untuk memenuhi mimpinya. Dan dengan demikian, dia setuju untuk bekerja sama dengan Hoero untuk mengalahkan musuh bersama mereka, Braidan. Baik Hoero dan Tokonatsu kemudian berubah menjadi Goju Wolf dan Don Momotaro. Dan pertempuran segera terjadi antara Braidan dan Gojujar plus Don Momotaro. Namun pertempuran ini sempat dipersingkat karena Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake segera muncul di dalam kastil Tokonatsu. Mrs. Sweetcake patah hati atas pengkhianatan Tokonatsu dan Mr. Shining Knife memutuskan untuk memperbesar diri untuk mengalahkan si pengkhianat. Kali ini Sumino mengajukan diri untuk menghadapi Jenderal Braidan yang berwujud raksasa. Saat ia memanggil Dewa Raksasa Tegasword dan mengkonfigurasinya menjadi Tegasword Black. Tegasword Black dan Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake segera bertarung satu sama lain. Dengan Tegasword Black mendapatkan keuntungan karena gaya bertarung John Sting yang efisien. Untuk melawan ini, Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake memanggil Cake Colosseum untuk menghalangi gerakan Tegasword Black dan untuk menyerang robot itu secara omnidirectional dengan banyak pisau. Sumino tertekan oleh teknik ini, tetapi pegangan khusus di dalam Tegasword mulai bersinar terang, seolah-olah menawarkan solusi untuk kesulitan Sumino saat ini. Sumino menggunakan pegangan itu untuk mengkonfigurasi ulang Tegasword Black ke dalam mode charge-nya, konfigurasi quadrupedal yang mirip dengan Kentaur yang meningkatkan mobilitas robo,
Sumino akhirnya menggunakan gaya centrifugal dengan Tega Sport Black yang berlari kencang untuk melarikan diri dari Sickly Sweet Colosseum dan melanjutkan untuk menurunkan Tega Sport Fabulous Drill Finisher untuk mengalahkan Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake. Kembali ke situasi Gojuger, sementara Goju Leon, Tyranno, dan Eagle sibuk menghadapi Aries, baik Goju Wolf dan Don Momotaro diperlihatkan bertarung melawan Fire Candle dan Denjitsu Park. Don Momotaro merasa gembira bisa bertarung secara kooperatif dengan seseorang, sebuah sentimen yang secara tak terduga juga dibagikan oleh Goju Wolf. Don Momotaro kemudian menggunakan kemampuan latennya untuk memanggil banyak origami dalam pusaran angin untuk mengganggu Braidan, meskipun Fire Candle dengan mudah membakar semuanya. Goju Wolf segera menggunakan celah tersebut untuk memisahkan Fire Candle dari Denjitsu Park, yang memungkinkan Don Momotaro untuk mengalahkan Golden Arlie. Baik Don Momotaro dan Goju Wolf kemudian menggunakan A Fearless Pitch Positive Shower dan Rising Red Wolf Finisher masing-masing untuk mengalahkan Denjitsu Park, yang akhirnya menambah kerugian lain pada hubungan Fire Candle. Pemimpin pasukan penyerang yang kalah 2 kali mengutuk Goju Wolf dengan dendam sebelum mundur, meninggalkan Goju Wolf dan Don Momotaro sebagai pesaing yang tersisa. Kedua pria itu tahu bahwa selama mereka memiliki kontrak cincin, pertempuran di masa depan tidak akan dapat dihindari, terutama karena Hoero bersumpah untuk menjadikan Tokonatsu sebagai mangsa pertamanya. Para Gojuger lainnya, kecuali Sumino, hanya dapat menyaksikan pertempuran memperebutkan Sentai Ring yang akan terjadi. Kedua pria itu akhirnya saling bertarung, dan Goju Wolf diumumkan sebagai pemenangnya. Seperti yang dapat diduga, kontrak cincin Tokonatsu dibatalkan, dan semua Sentai Ring miliknya saat ini berada dalam kepemilikan Hoero. Tokonatsu mengaku kalah, tetapi Hoero menyatakan bahwa keinginannya kini telah terwujud, karena Hoero setuju untuk menjadi sahabat sejatinya. Pengungkapan itu membawa kegembiraan bagi Tokonatsu saat ia menyatakan Hoero sebagai sahabat sinar mataharinya, dan dengan demikian, dengan harapan baru yang menunggunya, ia dapat melanjutkan masa depannya, yaitu pemilihan berikutnya sebagai Perdana Menteri. Hoero dengan sungguh-sungguh mengubah pandangannya terhadap mantan Perdana Menteri menjadi lebih baik, karena para Gojuger lainnya setuju dengannya. Momen mengharukan itu terpotong pendek saat Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake muncul kembali dari Colosseum Cake yang muncul dalam keadaan sembuh total, membuat Sumino sangat tidak percaya. Tepat saat Jenderal Braidan yang masih raksasa menyerang Tega Sword Black yang lengah, seorang robot berjubah mencegat serangan itu. Saat debu menghilang, Sumino terkejut mengetahui bahwa robot baru itu bukanlah Tega Sword, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda, yaitu Daijujin. Di dalam kokpit Daijujin, Universe Warrior Tyranno Ranger dengan hikmat memandang medan perang saat episode berakhir. Kita lanjut ke episode ke-7 yang berjudul Bersemangatlah, Ayo Bersatu Gojuger. Episode ini dimulai tepat setelah peristiwa episode sebelumnya berakhir, di mana kedatangan Daijujin yang tepat waktu menyelamatkan Tega Sword Black dari serangan Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake. Sementara Mrs. Sweet Cake bingung dengan kedatangan mereka tersebut, Mr. Shining Knife malah merasa ngeri karena ia tahu bahwa Daijujin seharusnya dihancurkan selama Universe Taisen. Tidak lama setelah ia mengatakan ini, Tyranno Ranger mengeksekusi jurus pamungkas Super Legend Thunder untuk mengalahkan Jenderal Raksasa Braidan untuk kedua kalinya. Sementara pasangan itu muncul kembali tanpa cedera dari serangan tersebut, mereka tidak dapat menahan efek dari gelombang cinta besar dan mundur dengan paksa. Saat para Gojuger hanya dapat melihat dengan kagum, Kinjiro memperhatikan Tyranno Ranger berdiri di bahu Daijujin. Saat Tyranno Ranger membatalkan transformasinya, ia memperhatikan bahwa para Gojuger akhirnya berkumpul, tetapi masih belum memenuhi syarat sebagai tim Sentai yang tepat sebelum ia pergi bersama Daijujin. Beberapa hari kemudian, Sumino menyelidiki kasus baru lainnya. Meskipun kemunculan Rikuo membuatnya kesal, ia akhirnya membocorkan bahwa kasus ini bersama dengan kasus-kasus serupa lainnya memiliki fenomena aneh yang sama, yaitu melibatkan para korban yang mengucapkan tokimeki atau berdebar gitu ya. Rikuo menawarkan bantuan kepadanya untuk kasus ini karena secara teknis mereka adalah rekan satu tim, tetapi Sumino dengan dingin memintanya untuk pergi ke tempat lain. Sementara itu, di kafe Half Century, Ryugi terlihat sedang mendapatkan peti penuh apel. Sementara Kinjiro sibuk dengan pestanya sendiri dan Hoero berjuang dengan wawancara kerja lainnya, sambil ditemani oleh Iijima Aoi. Hoero memarahi Kinjiro karena melakukan omong kosong, dengan Kinjiro membalas bahwa dia selalu serius, dan Ryugi mengancam mereka berdua untuk tetap diam dengan secara paksa menghancurkan seluruh apel dengan tangan kosongnya. Pertengkaran itu terhenti saat sosok baru memasuki kafe, meratapi arti dari Super Sentai.
Sosok itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Osai Meguru, seorang profesor yang mengajarkan arkeologi Sentai kepada mahasiswa, dan juga merupakan Universe Warrior Tyranno Ranger. Ketiganya menyadari bahwa Osai adalah orang yang sama yang menyelamatkan mereka saat mengemudikan Daijujin. Dengan Osai sendiri mengungkapkan bahwa ini semua berkat kemampuan unik Sentai Ring miliknya, yaitu mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Osai mengeluh bahwa meskipun ada 5 anggota Gojuger, mereka masih belum menjadi Super Sentai yang sebenarnya. Jadi, ia memutuskan untuk melatih ketiganya dengan menantang mereka untuk membuat omurice yang enak bersama-sama. Dengan Aba Ranger dan Kyoryuger Sentai Ring sebagai hadiahnya yang sangat mengejutkan ketiganya. Kembali dengan situasi Rikuo dan Sumino, Rikuo masih gigih untuk membantu Sumino dan menawarkannya untuk membaca pikirannya menggunakan kekuatan ESP-nya. Namun, Sumino mengungkapkan bahwa dia tidak dapat membaca pikiran dari orang-orang yang membawa kontrak cincin. Tiba-tiba, tanpa peringatan, No One World muncul di hadapan mereka, dan segera memindahkan Sumino ke domain khusus yang secara paksa menempatkannya ke dalam keadaan heart pounding. Rikuo melawan ini dengan meniup ciuman yang membatalkan domain, dan No One World bertanya-tanya apakah Rikuo benar-benar mampu melawan kemampuannya. Rikuo berseru bahwa dia akan menjadi idol nomor 1, dan dengan demikian, memiliki kemampuan untuk memikat orang adalah suatu keharusan. Saat Sumino menyatakan bahwa dia akhirnya menemukan pelakunya dalam kasus ini, monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Tokimeki no One, dan segera menantang Rikuo untuk pertarungan nomor 1. Dengan Rikuo menerima tantangan tersebut, Tokimeki no One memindahkan kedua Gojuger ke domain Tokimeki, bersama Bokwet dan Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake sebagai jurinya. Sudah dapat diduga, Bokwet langsung terpesona oleh penampilan Rikuo sekarang setelah dia bisa melihatnya lebih dekat. Namun, karena tidak ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Buraidan, dia segera menghentikan Tokimeki no One untuk memperkenalkannya dengan menginjak kakinya dan memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa. Kembali di cafe Half Century, Wairu memulai tantangan omurice dengan cepat memilih bahan-bahan segar berdasarkan indera penciumannya yang unggul. Kinjo berseru bahwa Wairu curang dan mulai bertengkar dengannya. Sementara Ryugi dengan tenang bertanya kepada Osai apakah dia serius dalam tantangannya atau tidak. Osai dengan acuh tak acuh menjawab bahwa dia serius, karena dia melihat potensi dalam Gojuger yang baru terbentuk. Dia menambahkan bahwa dia hanya tertarik dengan sejarah Sentai secara keseluruhan pasca Universe Taisen. Profesor itu kemudian mengeluarkan buku tua yang nampaknya kuno dari tasnya, dan membocorkan beberapa informasi untuk mereka. Sentai Ring yang digunakan oleh Universe Taisen sebelumnya adalah kekuatan dari tim Super Sentai asli di seluruh alam semesta. Sementara Gojuger istimewa karena mereka dipilih oleh Dewa Raksasa Tega Sword sendiri. Pengungkapan ini menarik minat semua orang, sementara Osai terus mengungkapkan bahwa hanya Gojuger yang dapat bersatu dengan Dewa Raksasa Tega Sword, karena mereka dipuja sebagai binatang dari 5 yang memiliki Tega Sword emas dalam legenda. Osai menyimpulkan informasi tersebut dengan mengungkap bahwa setelah Universe Taisen, hanya kekuatan Ranger berwarna merah yang dikumpulkan ke dalam Sentai Ring, sementara Gojuger memiliki semua warna selain merah, yang menjadikan kelompok tersebut satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar Super Sentai. Kembali ke situasi Sumino dan Rikuo, seorang komandan Golden Army yang bernama Mike Gosei menjadi penyiar untuk Number One Battle. Pertempuran menggunakan sistem ronde, dengan ronde pertama menjadi simulasi tentang bagaimana para kontestan, Rikuo dan Tokimeki no One, melindungi seorang gadis dari pelecehan oleh beberapa Aries yang menyamar sebagai preman. Tentu saja, Sumino menjadi pahlawan wanita dalam simulasi ini, yang membuatnya frustasi, meskipun ia akhirnya memutuskan untuk bertahan atas nama penyelidikan. Tokimeki no One muncul pertama dan menyelamatkan Sumino dari Aries, sementara Rikuo melakukan hal yang sama dengan cara yang eksentrik dari pertarungan dansa. Hasilnya, hanya Bokwet yang memilih Rikuo, sementara Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake memilih Tokimeki no One. Setelah Tokimeki no One diumumkan sebagai pemenang babak ini, Mrs. Sweetcake terpikat pada Tokimeki no One yang membuat Mr. Shining Knife kecewa. Babak kedua melibatkan skenario Sumino terserang demam, dengan Rikuo memanjakan Sumino dengan baik kali ini, sementara Bokwet pingsan di latar belakang, dan dia dinyatakan sebagai pemenang babak ini. Babak ketiga melibatkan Sumino yang bekerja sebagai staf dapur, bertindak kikuk karena terlalu banyak bekerja. Tokimeki no One berhasil menggodanya, yang membuatnya kecewa dan Mrs. Sweetcake pingsan di latar belakang, dan dinyatakan sebagai pemenang pada babak ini. Babak keempat melibatkan rayuan pada Sumino menggunakan kabedon, tembok dinding.
Sudah dapat diduga, Rikuo dengan mudah memenangkan babak ini karena Toki Mekinowan melakukan Chichada Kabedon sebagai gantinya. Pada saat babak keempat berakhir, kedua kontestan menjadi lelah sambil saling menunjukkan pesona mereka. Kembali di Cafe Half Century, keadaan menjadi kacau dengan 3 gol jujur yang tersisa sibuk melakukan hal mereka sendiri dan tanpa sengaja mengganggu kemajuan satu sama lain. Aoi kemudian menghadapi Hoaru sambil mengingatkannya bahwa dia tidak harus melakukan semuanya sendirian. Jadi, Hoaru meminta Ryugi untuk memimpin mereka, sehingga mereka dapat mencoba melakukan kerja sama tim. Biksu itu menerima ide ini dan segera memerintahkan Hoaru untuk memotong sayuran dan Kinjiro untuk menyiapkan nasi. Akhirnya, mereka membuat omurice lain yang terinspirasi dari Tega Sword bersama-sama, dan Osai mengaku kerjasama tim mereka sebagai sebuah keberhasilan. Setelah Hoaru juga mengakui manfaat dari bekerja sama, Osai meminta mereka untuk mengerjakan tugas akhir. Kembali dengan situasi Rikuo dan Sumino, mereka akhirnya memasuki babak kelima dan terakhir, yang melibatkan Toki Mekinowan dan Rikuo masing-masing membocorkan masa lalu mereka dengan cara yang keren, sambil berjalan-jalan dengan Sumino di pantai. Namun, Toki Mekinowan gagal dalam babak tersebut karena yang dapat ia pikirkan hanyalah bagaimana cara membuat Sumino terpesona. Dengan giliran Rikuo berikutnya, Sumino menyarankannya untuk menunjukkan masa lalunya yang sebenarnya menggunakan pesona aslinya. Rikuo kemudian mengakui bahwa sebagai seorang anak, ia tidak peduli dengan apapun, seperti kaca yang berkabut. Namun, begitu ia menjadi seorang idola, ia sangat gembira melihat wajah-wajah bahagia penggemarnya, sehingga dunianya menjadi jauh lebih jelas, seperti kelereng biru yang ia simpan bersamanya. Namun, sesuai dengan sifat media yang tak kenal ampun, seseorang akhirnya merasa iri dengan ketenaran dan popularitas Rikuo, sehingga secara paksa menyeretnya keluar dari sorotan menggunakan rumor dan skandal palsu. Namun bahkan setelah itu, Rikuo tidak ingin kehilangan kilaunya lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia bersumpah untuk kembali menjadi pusat perhatian dan menjadi idol nomor 1, agar ia dapat tetap setia pada dirinya sendiri. Pengakuan ini diakui oleh Sumino dan para juri, terutama Bokuet yang pingsan setelah merasa tersentuh oleh masalah Rikuo yang pahit, dan ia dengan suara bulat dinyatakan sebagai pemenang pertarungan nomor 1. Sudah dapat diduga Toki Mekinowan tidak menerima hasil ini dengan adil dan jujur, dan memutuskan untuk memanifestasikan extra round, yang berarti bertarung sampai mati. Hoaru, Kinjiro, Ryugi, dan Osai berhasil mengejar Rikuo dan Sumino, dengan Ryugi menunjuk mereka berdua untuk melakukan sesuatu sebelum pertarungan, dan Kinjiro mengisi duo itu dengan kesulitan mereka sebelumnya. Saat Osai mendorong mereka untuk bersatu menjadi tim yang kohesif, Sumino setuju untuk bertarung bersama Rikuo, dengan dia mengutip bahwa mungkin dia bisa melihat sesuatu yang baik dari sang idola untuk sekali ini. Akhirnya, para Gojujur berubah bersama dan melakukan roll call yang disederhanakan. Meskipun Hoaru sedikit berjuang dengan memilih pose, yang lain juga bingung dengan rutinitas baru ini, meskipun Osai terlalu tersentuh untuk peduli. Osai kemudian berubah menjadi Tyranno Ranger untuk membantu mereka, dan memberi Ryugi dan Kinjiro Aba Ranger dan Hyuruger Sentai Ring seperti yang dijanjikannya. Hoaru mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan Sentai Ring dari Osai, yang kemudian bercanda dengan mengatakan bahwa karena dia masih ragu-ragu, hadiahnya ditunda untuk saat ini. Pertarungan terjadi dengan Rikuo berhadapan dengan Toki Mekinowan, sementara yang lain melawan Aries. Ryugi, Kinjiro, dan Sumino berubah menjadi Aba Red, Hyuru Red, dan Ryusou Red, mendorong Osai untuk mendeklarasikan formasi sebagai Dinosaur Sentai Dream Team. Saat Dinosaur Sentai berhasil menangkis sebagian besar Aries, Hoaru berubah kembali menjadi Don Momotaro dan menggunakan pedang Zanglas dan kemampuan bawaannya untuk memanggil kompanion origami untuk menghadapi yang lainnya. Benar-benar kalah, Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweetcake mundur, tapi Mike Gosei kemudian muncul dengan Ayaiser Dierama untuk menyamakan kedudukan. Ini mendorong Hoaru untuk memanggil Tegasword Red untuk melawan Ayaiser. Meskipun Ayaiser berhasil menahan Tegasword menggunakan ratainya, Osai kemudian bergabung dalam keributan dengan mengkonfigurasi ulang Tegasword peraknya menjadi Dino Buckler untuk memanggil Daijujin dan membantu Tegasword Red. Pada akhirnya, Tegasword Red dan Daijujin melakukan serangan pamungkas Final God Special untuk menghancurkan Mike Gosei dan Ayaiser Dierama. Saat Rikuo dan Toki Mekinowan masih bertarung satu sama lain, Rikuo menggunakan pesonanya untuk mengalihkan perhatian Toki Mekinowan sejenak. Rikuo kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memberikan finish Finger Leon ke monster yang menawan itu, menyatakan bahwa dia akan menjadi idol nomor 1. Setelah inangnya diselamatkan dan Toki Mekinowan meledak setelah mengakui bahwa dia telah hard trouble oleh Rikuo, Gojo Leon diumumkan sebagai pemenang pertempuran nomor 1 ini. Segalanya tampaknya kembali normal dengan Osai memuji kerjasama tim Gojujur yang kohesif. Namun entah dari mana sosok misterius tiba-tiba menembak Osai dari punggungnya. Para Gojujur bingung atas situasi yang tidak terduga itu,
sampai Ryugi menunjukkan penyerangnya, seorang prajurit abu-abu yang mengenakan variasi 3 sword putih dan merah yang hanya menatap mereka. Dan episode pun berakhir. Oke, itu dia untuk recap dari episode ke-6 dan episode ke-7. Di 2 episode ini kita melihat banyak sekali kejutan dan juga penerangan ya, yang dimana dari mulai kemunculan Trainer Ranger dan juga Daijujin yang seharusnya sudah tewas di Universe Taisen, dan juga mengenai kasus Rikuo yang mungkin sebenarnya ini difitnah, tapi kita lihat saja di episode-episode berikutnya yang akan kita bahas lagi di 2 minggu ke depan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.